Saudara yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan isi khotbah Bapak Pendeta Erastus Sabdono yang membingungkan pendengarnya tentang nama Tuhan berikut ini, maka melalui kesempatan ini saya akan menyanggah isi khotbahnya tersebut, agar saudara tidak dibingungkan dengan ajaran yang tanpa dasar. Saudara nanti bisa menilai sendiri, apakah sanggahan saya nanti benar atau ngaco. Silahkan dinilai sendiri saja ya. Saya hanya memiliki satu motivasi, nama Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakov harus dipahami dengan baik dan dilakukan firman-Nya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal 20, saudaraku. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudaraku sekalian, banyak orang yang salah memahami maksud firman ketiga ini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7, kalau dibaca dalam bahasa aslinya, bukan berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetapi bunyinya sebagai berikut. Lo tisa et sem Yahweh Elohika lasawe, kilo yenake Yahweh et aser yisa et smo lasawe, yang artinya, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Tentu maksud ayat ini lebih dari sekedar melafalkan kata yang dianggap sebagai nama atau gelarnya. Tentu pengertian dari ayat ini jauh lebih berbicara mengenai hati saudaraku. Mengenai sikap jiwa, sikap batin kita. Dalam Alkitab kita memang menjumpai kenyataan bahwa nama mempunyai arti besar bagi si pemiliknya. Khususnya bagi budaya Yahudi, saudara, nama memiliki arti yang penting. Biasanya nama memuat harapan. Nama juga memuat keberadaan si pemilik nama itu. Dan hal inilah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rupanya bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga di banyak bangsa di dunia. Nama dianggap memiliki kuasa magis atau keberuntungan atau peran tertentu dalam hidup seseorang. Sehingga apabila orang tua memberi nama kepada anak, maka nama itu memuat harapan-harapan. Kalau misalnya anaknya diberi nama Untung, harapannya supaya anaknya beruntung. Anaknya diberi nama Selamat supaya selamat. Diberi nama Ayu supaya cantik. Dan diharapkan bahwa nama mewakili keberadaan si pemilik nama. Bagaimana dengan Tuhan? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Erastus Sabdono, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, itu keliru. Yang benar seharusnya jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan. Dalam peristiwa Musa di padang Median, saudara, selama 40 tahun Tuhan memisahkan Musa dari istana Firaun. Di sana Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Ketika Musa, saudaraku sekalian, bertanya kepada Tuhan, siapakah namamu?
Apabila bangsa Israel bertanya kepadaku, siapa namamu? Sebab bangsa-bangsa lain juga memiliki nama. Seperti Dagon, Baal, Asera, Asitoret, Milkom, Moloch, dan banyak nama lain. Lalu siapa nama engkau? Saudara sekalian, apa jawab Tuhan? Tuhan menyebut namanya yang kemudian ditulis dengan 4 huruf konsonan yang dilafalkan orang hari ini Yahweh. Padahal orang Yahudi sendiri sampai hari ini tidak pernah menyebut nama itu. Yahweh, YHWH, Yod, He, Waw, He, Yahweh. Penyebutan Yahweh itu berasal dari huruf Ibrani, bukan seperti apa yang tadi Bapak Pendeta Erastus Sabdono katakan, yaitu terdiri dari huruf Yod, He, Waw, E. Tetapi yang benar terdiri dari huruf Ibrani Yod, He, Waw, He. Kalau Yod, He, Waw, E, transliterasinya menjadi YHWE. Ini tidak pernah ada dalam huruf Ibrani. Yang benar adalah Yod, He, Waw, He. Sehingga transliterasinya menjadi YHWH. Dibacanya Yahweh. Huruf H di bagian belakang tidak kedengaran pada saat dibaca. Dan perlu saudara ketahui, memang orang Yahudi tidak menyebut nama Yahweh. Namun bukan berarti mereka tidak mengenal Yahweh. Mereka tidak menyebut karena mereka sangat menghormati namanya yang kudus itu. Karena itu setiap kali mereka membaca kitab suci dan menemukan huruf Yod, He, Waw, He yang seharusnya dibaca Yahweh, mereka selalu mengganti dengan Adonai yang berarti Tuanku atau My Master atau Your Highness atau yang mulia, dan terkadang mengganti juga dengan Hashem yang berarti nama itu atau sang nama. Namun apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan tidak menyebut nama Yahweh tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan isi hati Yahweh yang ingin atau menghendaki umatnya menyebut namanya. Dalam kitab Keluaran 3 ayat yang ke-15, dalam bahasa Ibrani berbunyi sebagai berikut. Wayomer ot Elohim el Moshe kotomar el Beni Yisrael. Yahweh Elohi Avotekem, Elohi Avraham, Elohi Yitzhak, we Elohi Yakov, selachani alechem zezemi leolam, weze zikri ledordor, yang artinya, berfirmanlah Elohim kepada Mose, katakanlah kepada Bani Yisrael, Yahweh, Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakov, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat atau sebutan bagiku, dari generasi ke generasi. Jadi sangat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan tidak menyebut namanya itu tidak sesuai dengan isi hati Yahweh sendiri. Daud sendiri mengajar agar orang menyebut Yahweh. Coba saya baca di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-8 yang dalam bahasa Ibrani berbunyi Hodula Yahweh Kir'u Vismu Hodiau Fa'amim alilotai, yang artinya, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saya katakan bahwa orang Yahudi jangan dijadikan contoh, karena orang Yahudi, walaupun mereka bangsa pilihan Tuhan, namun bukan berarti mereka bebas dari kesalahan. Kalau orang Yahudi yang dijadikan contoh, kenapa orang Yahudi menolak Yeshua dan menyalibkan dia tidak diikuti juga? Ini tidak konsekuen dong namanya. Kitab suci juga memberikan bukti bahwa telah beberapa kali orang Yahudi berusaha untuk menghilangkan namanya. Seperti contohnya dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu generasi yang lain
yang tidak mengenal Yahwe, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Hal itu sesuai dengan bahasa aslinya yang berbunyi Wegam kal hador hahu neesfu el adotai wayakam dor acher acharehem asher lo yatu et Yahwe Wegam et hama ase asher asa le Yisrael. Jadi jelas, dengan orang Yahudi tidak menyebut nama Yahwe, berarti mereka telah melanggar perintah Tuhan dan telah mengubah nama diri menjadi sebutan, yang tentu saja dapat menghilangkan namanya. Karena itulah maka Yahwe menghendaki namanya tetap disebut. Nama itu dianggap begitu keramatnya, saudara, sehingga apabila bangsa Israel menyebut nama tersebut, mereka melafalkan, maksud saya jika mereka mau menyebut nama itu, karena begitu dianggapnya begitu sakral, begitu kudus, begitu agung, begitu mulia, mereka menggantikannya dengan kata Adonai. Kata Adonai, Adon itu, saudaraku, artinya master, tuan. Adon. Adon juga bisa berarti possessor, juga bisa berarti owner, pemilik. Sedangkan I artinya ku, Adonai artinya majikanku. Nah, kata Adonai ini sebenarnya sebuah jabatan, saudara, bukan nama diri. Sebab kata Adonai juga digunakan oleh Sarah menyebut Abraham. Dan kata ini juga sering digunakan oleh kawula atau hamba jika menyebut raja, majikan, tuan mereka, Adonai. Kalau Pak Erastus Sabdono tadi mengatakan bahwa Sarah dalam menyebut Abraham dengan Adonai, atau seperti kawula terhadap tuannya atau majikannya, di sini membuktikan dengan orang Yahudi menyebut nama Yahwe diganti dengan Adonai, itu sama saja dengan menurunkan kadarnya Dia, Sang Pencipta, yaitu Yahwe, menjadi sama atau sejajar dengan manusia, yaitu hanya sekedar tuan atau majikan saja. Padahal Yahwe tidak bisa dikotakkan menjadi hanya sekedar tuan atau majikan. Karena itulah, maka Yahwe menghendaki namanya jangan diganti-ganti, baik diganti dengan sebutan maupun diganti dengan nama sesembahan lain. Memang nama Yahwe bisa diberi sebutan dengan Adonai, tetapi bukan berarti Yahwe itu Adonai, karena Adonai itu sebutan atau gelar, sedangkan Yahwe itu namanya. Jadi harap saudara jangan bingung membedakan nama dan sebutan di sini ya. Dalam hal ini praktis sebenarnya Allah Israel tidak pernah namanya disebut. Tidak pernah. Nah, ini harus masuk dalam pikiran saudara dulu ya. Tidak pernah namanya disebut. Ini harus masuk di dalam pikiran kita. Pak Erastus Sabdono ini bagaimana? Dalam kitab suci ada terdapat ribuan nama Yahwe tertulis. Bahkan dalam buku Theological Wordbook of the Old Testament oleh Gleason L. Archer Jr., Bruce Waltke, dan R. Laird Harris, halaman 210 dikatakan, nama Yahwe tertulis sebanyak 5.321 kali. Kalau praktis tidak disebut sama sekali, lalu untuk apa ditulis di dalam kitab suci sampai sebanyak itu? Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan perlu ketahui bahwa orang Yahudi mulai mengganti nama Yahwe menjadi Adonai atau Hashem itu sejak pembuangan ke Babel, karena mereka merasa tidak layak. Hal itu karena pada saat di pembuangan di Babel, mereka menyembah kepada Baal. Tetapi Yahwe tetap mengasihi mereka dan memulihkan mereka. Sebelum itu mereka menyebut nama Yahwe. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sejak zaman Enos, orang sudah menyebut nama Yahwe. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian 4 ayat yang ke-26, yang dalam bahasa Ibrani berbunyi, Uleset gamhu
Yulad ben wa yikra etsmo enos as hukal likro beshem Yahweh. Yang artinya, lahirlah seorang putra bagi Set juga, dan putra itu dinamai Enos. Sejak itulah orang mulai memanggil nama Yahweh. Tidak pernah Yahweh itu diucapkan, sebab selalu menggunakan kata Adonai kalau untuk menyebut Yahweh. Sekarang saya tawarkan kepada saudara, mau mengikuti orang Yahudi dengan tidak menyebut Yahweh, atau mentaati Yahweh itu sendiri yang menghendaki namanya disebut dan dipanggil? Ayat-ayatnya sudah dijelaskan tadi. Saya juga ingatkan bahwa orang Yahudi walaupun tidak menyebut nama Yahweh, namun mereka tahu kalau yang disebut dengan Adonai atau Hashem itu adalah Yahweh. Beda dengan orang di Indonesia yang tidak menyebut nama Yahweh karena nama itu dianggap sesat dan diidentikan sama dengan suatu kelompok tertentu. Raja Daud dalam Mazmurnya juga mengajarkan kepada kita agar kita memuji nama Yahweh. Silakan baca di dalam Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bahkan di dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai 2, pemazmur katakan, "Bersyukurlah kepada Yahweh dan serukanlah namanya." Bagaimana mungkin Pak Erastus Sabdono katakan praktis nama Yahweh tidak pernah disebut? Kalau Pak Erastus Sabdono mengatakan bahwa Yahweh praktis tidak pernah disebut karena selalu menyebutnya dengan Adonai, lalu bagaimana orang Yahudi membaca kitab Kejadian 15 ayat yang ke-8, di mana di sana jika dibaca akan berbunyi demikian, "Wayomer Adonai Yahweh bama eda ki irasena." Apakah kata Adonai Yahweh dibaca Adonai? Nah, Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhannya umat Kristen mengatakan dalam kitab Matius atau kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, yang dalam kitab suci Hafrit Hakadasa atau kitab suci perjanjian baru dalam bahasa Ibrani berbunyi demikian, "Wayomer Yesua elai wa ahavta et Yahweh Eloheka bekal lefafka ufkal nafseka ufkal madaika," yang artinya firman Yesua, "Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Kalau di dalam kitab suci terbitan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan firman Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Nah, ini menyebabkan orang jadi tidak mengenal nama Yahweh. Saudara perhatikan, kalau Yahweh tidak boleh disebut, buat apa Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengasihi Yahweh? Apakah mungkin Yesus mengajarkan Tuhan yang tidak dikenal? Lalu bagaimana mengasihinya kalau mengenal namanya saja tidak? Coba saudara renungkan. Apakah saudara bisa mengasihi seseorang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, sedangkan namanya saja saudara tidak mengenalnya? Aneh kan? Nah, saudara mau mengikuti orang Yahudi atau mengikuti ajaran Yesua yang saudara jadikan Tuhan? Tetapi kalau mau menyebut Allah, maksudnya yang dituju adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka bisa biasa memanggil El. Allah itu bukan bahasa Indonesia untuk sinonim atau padanan kata dari Tuhan. Sebab Allah itu nama Tuhannya umat Muslim. Jadi Allah itu juga nama diri, sama dengan Yahweh adalah nama diri. Bukti bahwa Allah itu nama diri, orang Islam di Amerika kalau berdoa tidak mengatakan God Akbar, tetapi tetap Allahu Akbar. Kata Allah tidak berubah. Dan saya memiliki Al-Quran dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Belanda, kata Allah juga tidak berubah. Yang dalam bahasa Inggris, dalam surat Al-Fatihah mengatakan in the name of Allah. Dan Quran yang berbahasa Belanda mengatakan in naam van Allah. Jadi tidak bisa dengan gampangnya kita katakan untuk menyebut Allah Abraham, Allah Yitzhak, dan seterusnya. Sebab Allah itu bukan bahasa Indonesia. Kriteria sebuah kata untuk menjadi kosakata bahasa Indonesia
harus memenuhi kriterianya, yaitu bisa diterima oleh segala kalangan dengan memiliki persepsi dan arti yang sama. Contoh, kursi itu berasal dari bahasa Arab al-kursi. Semua agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan lain-lain, mempunyai persepsi yang sama, yaitu tempat untuk duduk. Atau contohnya almari, yang juga berasal dari bahasa Arab. Semua agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan lain-lain, juga mempunyai persepsi yang sama, yaitu tempat untuk menyimpan pakaian. Sedangkan Allah, persepsi Kristen dan Islam itu berbeda. Umat Islam katakan Allah itu zat, sedangkan umat Kristen katakan Allah itu roh. Umat Islam katakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sedangkan dengan umat Kristen menggunakan kata Allah, praktis akan ada kata Allah Bapa, Allah Anak, dan seterusnya. Dan lagi umat Hindu dan Buddha tidak pernah menggunakan kata Allah sebagai sebutan untuk pengganti kata Tuhan. Coba saudara buktikan kalau umat Hindu dan Buddha pernah menggunakan kata Allah sebagai pengganti kata Tuhan. Tidak pernah ada kan? Jadi Allah itu bukan sebutan atau bahasa Indonesia untuk kata Tuhan, melainkan nama diri sesembahannya umat Islam. Jadi sebaiknya agar tidak terjadi konflik horizontal dengan umat Islam, seharusnya memang umat Kristen tidak usah mengucapkan kata Allah sebagai pengganti kata Tuhan. Karena dalam kitab suci berbahasa Ibrani juga tidak ada kata Allah. Jangankan kitab suci yang berbahasa Ibrani, kitab sucinya umat Kristen yang berbahasa Inggris saja tidak ada kata Allah. Elohim. Dan kata El itu sendiri sebenarnya sudah dikenal secara ekstensif atau meluas di kalangan bangsa-bangsa kafir di Kanaan pada zaman itu. Perlu saudara ketahui bahwa El itu bukan nama diri, melainkan sebutan dan kependekan dari Elohim yang bisa diterjemahkan menjadi sesembahan. Jadi El juga bisa dipakai untuk menyebut Yahweh dan bahkan dipakai untuk menyebut nama dewa-dewa juga, dan itu tidak bermasalah. Jadi yang memiliki nama El itu bukan hanya orang Israel. Sekali lagi saya katakan bahwa El itu bukan nama, dan El juga bisa dipakai untuk menyebut segala sesembahan. Di sini rupanya Bapak Pendeta Erastus Sabdono tidak bisa membedakan antara nama dan sebutan. Orang-orang Kanaan, orang-orang kafir pun juga mempercayai adanya El, Tuhan, the mighty God, Allah yang maha tinggi, maha kuasa. Ya sudah barang tentu, karena El itu bukan nama. Cuman uniknya Israel menggunakan kata him, Elohim, jamak. Saudaraku sekalian yang kasih, jadi dalam hal ini praktis Allah Israel itu tidak memiliki nama yang disebut. Tidak pernah ada. El itu sendiri bukan nama, tapi juga bisa berarti jabatan atau sebutan jabatan sebagai yang maha tinggi, yang maha kuat, yang maha agung, the mighty God. Nah, kata El ini bisa diterjemahkan God dalam bahasa Inggris. Bisa diterjemahkan debata dalam bahasa Batak. Lalu kita mengenal kata Allah. Allah itu tidak bisa disamakan dengan El, karena El itu sebutan, sedangkan Allah itu nama diri. Kalau Allah disebut juga El, bisa-bisa saja, tetapi Allah itu bukan El. Sama seperti Yahweh, yang bukan El, tetapi Yahweh juga bisa disebut dengan El. Jadi saudara harap berhati-hati di sini. Jangan menjadi bingung dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Erastus Sabdono tadi. Jadi praktis Allah Israel tidak pernah disebut. Israel tidak pernah punya Allah, karena Allah itu nama diri. Yang ada, Israel punya Tuhan atau sesembahan,
dan namanya adalah Yahweh, seperti dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8 yang berbunyi, Ani Yahweh Husmi, yang artinya aku ini Yahweh, itu namaku. Tadi saya sudah katakan bahwa Allah itu bukan bahasa atau sebutan, melainkan nama. Jadi jangan salah ya. Jadi kalau Alkitab mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, kalau ini ayat dikenakan untuk bangsa Yahudi pada waktu itu, satu bisa berarti jangan menyebut nama Yahweh, bisa. Bisa diartikan begitu untuk konteks Yahudi, bisa. Nah, sekarang Pak Erastus Sabdono sudah mengakui bahwa yang benar adalah jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Namun perlu diketahui bahwa jangan menyebut namanya dengan sembarangan itu bukan berarti jangan disebut sama sekali. Jadi jangan rancu di sini. Yang dimaksud dengan menyebut dengan sembarangan itu jangan menyebut dengan sia-sia. Seperti mau hutang duit, pakai berjanji dalam nama Yahweh, minggu depan hutangnya saya bayar, misalkan. Nah itu dilarang, sebab nama itu kudus. Tidak boleh untuk urusan duniawi. Tetapi kalau untuk mengagungkan namanya, untuk memuji dan memuliakan dalam ibadah dan doa, itu justru yang dikehendaki Yahweh. Jadi pelarangan menyebut dengan sembarangan atau dengan sia-sia, ini bukan hanya untuk konteks Yahudi, seperti apa yang tadi sudah dikatakan oleh Bapak Pendeta Erastus Sabdono, tetapi untuk semua orang yang beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Disebut dengan sembarangan atau dengan sia-sia saja dilarang, apalagi diganti dengan sembarangan, diganti dengan seenaknya sendiri, bahkan dihilangkan. Hanya ditaruh di kamus Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Ini justru melanggar firman-Nya. Rasul Paulus atau Rasul Paulus saja mengajar tentang Yahweh. Di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-13, dalam bahasa Ibrani katakan, Kikol asyar yikra vesem Yahweh yimalet, yang artinya, sebab barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Kalau nama Yahweh hanya untuk orang Yahudi saja, atau tidak boleh menggunakan nama Yahweh, buat apa Rasul Paulus mengajarkan orang di Roma untuk berseru dalam nama Yahweh? Tapi juga bisa berarti jangan menyebut gelar-gelar dari Yahweh tersebut secara sembarangan. Kalau gelar-gelar Yahweh, tentu saja secara otomatis kalau tidak menyebut nama Yahweh dengan sembarangan atau dengan sia-sia, ya gelarnya pun tidak akan ikut disebut, sebab gelarnya akan selalu mengikuti namanya. Nanti kita akan belajar kata kata nama itu apa, ya. Dalam perjanjian baru, untuk kata yang seimbang dengan kata Allah, El, itu Theos. Perlu saudara perhatikan, dan saya tegaskan dengan sungguh-sungguh, bahwa Allah itu tidak sama dengan Theos atau El. Sebab Theos dan El itu sebutan, sedangkan Allah itu nama diri. Kalau Theos, God, Debata, Tuhan itu sama, karena itu semua merupakan sebutan. Namun Allah itu nama diri, bukan sebutan, jadi tidak sama. Theos, God itu Theos, itu sejajar dengan nama Debata, sejajar dengan nama Allah. Allah itu nama diri, jadi tidak sejajar dengan Debata, sebab Debata itu sebutan, jadi beda persepsi. Allah itu contohnya seperti Yanto, Karsono, Erastus, Yanuar, dan sebagainya. Sedangkan Debata itu contohnya dosen, hakim, pendeta, Tuhan, yaitu sebutan. Jadi Allah bisa disebut Debata, tetapi bukan berarti Debata itu selalu Allah. Sebab Yahweh juga bisa disebut dengan Debata. Jadi Allah itu tidak sejajar dengan Debata. Jelas saudara?
Kalau kurang jelas, coba saudara ulang kembali dengan perlahan-lahan ya. Kalau dalam bahasa yang dikenal oleh Israel juga dikenal orang-orang Kanaan, Allah, El. Al itu tidak sama dengan El, karena orang Yahudi tidak pernah menggunakan atau mengganti sebutan El dengan Al. Karena itu tidak pernah ada kata Israel yang ada Israel. Tidak pernah juga ada kata Ismail yang ada Ismail. Tidak pernah juga ada kata Immanuel yang ada Immanuel. Dan Al itu bukan Allah. Al itu dari bahasa Arab yang kalau dalam bahasa Inggris sama dengan the, yang menunjuk kepada sesuatu yang ada di belakangnya. Misalnya Alkitab itu dari kata al dan kitab yang artinya the book atau buku. Al. Nah, saudaraku sekalian, yang sejajar dengan nama Allah itu Theos, tetapi yang sejajar dengan nama Adonai, my master, itu Kurios. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah tidak sejajar dengan Theos. Saya sudah terangkan tadi ya. Adonai juga tidak bisa dikatakan sebagai sejajar dengan Kurios. Karena kata Kurios dalam bahasa Yunani selalu digunakan untuk mengganti nama Yahweh. Hal itu karena huruf Yunani tidak mengenal abjad YHW atau Yod, He, Waw. Sehingga dengan terpaksa diterjemahkan menjadi Kurios. Sedangkan Adonai itu sama dengan Theos, God, Debata, Tian, Tete manis, dan sebagainya. Dan Kurios itu telah menggantikan nama diri Yahweh menjadi sebutan. Sebab Kurios itu merupakan suatu bentuk pengagungan terhadap sesuatu yang sangat diagungkan atau disembah dengan kehormatan paling tinggi. Jadi itu sama saja dengan sebutan, sebab Kurios itu bukan nama. Kurios ini sebenarnya pengambil alihan gelar yang dikenakan Alexander the Great. Alexander Agung, orang percaya mengenakan gelar ini kepada yang diagungkan mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kurios ini, saudaraku sekalian, hendak menekankan supremasi otoritas pribadi Tuhan sebagai penguasa. Khususnya ketika Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi dalam tanganku. Jadi dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia dan menyatakan adanya pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka lengkaplah penyataan diri Allah. Allah sebagai Bapa, sebagai zat yang sudah ada, yang akan selalu ada dari kekal sampai kekal, yang maha tinggi, Theos, Elohim, Allah, untuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia kita ini. Allah itu bukan bahasa Indonesia, tetapi itu nama diri. Tadi sudah saya terangkan. Sedangkan kalau orang Kristen menggunakan kata Allah dalam kitabnya, tidak pernah orang Kristen mengatakan kalau Allah itu zat. Coba baca saja di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Jadi bagaimana mungkin Pak Erastus Sabdono tadi mengatakan kalau Allah itu zat? Memang Allah itu zat, tetapi itu imannya umat Islam. Sedangkan orang Kristen tidak punya Allah, karena Allah itu miliknya umat Islam. Nama Tuhannya umat Islam yang harus kita hargai dan tidak perlu kita gunakan di dalam kekristenan. Dalam Yohanan 4 ayat yang ke-24, seharusnya terjemahan yang benar bukan Allah itu roh, tetapi Elohim itu roh, yaitu Yahweh yang kita panggil di dalam nama Yeshua HaMashiach. Firman ketiga tegas melarang umat Allah menyebut namanya dengan sembarangan. Kita yang menerima Yeshua sebagai Tuhan tidak bisa disebut sebagai umat Allah. Sebab umat Allah itu ya umat Islam, karena mereka menyembahnya kepada Allah. Sedangkan kita menyembahnya kepada Yahweh yang kita panggil di dalam nama Yeshua HaMashiach, atau yang selama ini kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Nah, yang paling menarik di sini kata menyebut itu
itu bukan melafalkan semata. Tetapi dari kata nasa, menyebut itu nasa. Sedangkan kata nasa itu lebih tepat diterjemahkan to lift atau mengangkat. Mengangkat dengan berbagai cara. Ya tentu kata nasa tidak salah diartikan menyebut betul. Tetapi harus memahami makna di balik kata NASA itu, saudara. Saudara pernah mendengar kata NASA? Pusat Antariksawan Amerika. NASA itu artinya to lift, naik. Naik ke atas. To lift. Dan kata NASA ini bukan hanya menyangkut sebuah sebutan yang terlafal dengan lidah, tetapi saudaraku, kata NASA ini, saudaraku, sangat bertalian dengan ritual atau ibadah. Nah, saya kalau ngomong begini ini tentu bukan saya karang-karang, saya lihat dictionary, saya lihat kamus. Kata to live, NASA, itu bertalian dengan ritual. Penggunaan nama yang bertalian dengan ritual. Pasti berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ritual. Jadi nantinya akan dipersoalkan bukan hanya cara menyebut, tetapi sikap hati dalam menggunakan nama itu, khususnya dalam ritual. Jelas, saudara? Tapi pasti nggak menggunakan nama Yahweh dong. Halo? Pasti menggunakan nama Adonai atau Elohim, toh? Kembali saya tegaskan bahwa Yahweh menghendaki namanya disebut. Jadi konteksnya beda di sini. Kalau orang Yahudi tidak memanggil namanya, bukan berarti mereka tidak mengenal Yahweh, tetapi karena mereka begitu menghormatinya. Nah, kalau kita di Indonesia tidak memanggil kan karena dilarang oleh sinode, dilarang oleh pendeta yang tidak memahami betul kalau Yahweh itu menghendaki namanya dipanggil. Nanti kalau memanggil Yahweh takut dipecat sinode, takut jemaatnya pecah dan sebagainya. Karena selama ini nama Yahweh dianggap sebagai ajaran sesat di akhir zaman. Padahal kitab suci tidak pernah menyuruh kita menyebut nama sesembahan lain. Bahkan dengan tegas melarangnya. Coba kita baca di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-23, ayat yang ke-13. Dalam bahasa Ibrani bunyinya, Ufkol asyer amarti alekem tisamru veshem Elohim akhirim lo taskiru lo yisama alpika, yang artinya, dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Nama Elohim lain atau sesembahan lain, janganlah kamu sebut. Janganlah hal itu kedengeran dari mulutmu. Apalagi kalau kita tidak menghargai namanya. Coba kita baca di dalam Maleakhi pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang kedua, dalam bahasa Ibrani berbunyi demikian. Wa'ata alekem hamitswa hasot hakohanim imlo tismu wa imlo tasimu alef latet kafot lismi amar Yahweh sefaot wasilakti fakem et hamera wa aroti et birkotaikem wa gam arotiha ki einkem samim alef, yang artinya, dan sekarang hai para imam, inilah perintah kepadamu. Jika kamu tidak mau mendengar, dan jika kamu tidak menyiapkan hatimu untuk memberi kemuliaan bagi namaku, Yahweh Sefaot berfirman, maka aku akan mengirimkan kutuk ke atasmu, dan aku akan mengutuk berkat-berkatmu, dan aku juga telah mengutuknya, oleh karena tidak ada yang kamu simpan di dalam hati. Nah, coba sudah perhatikan itu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, sekali lagi saya sebut di dalam kitab Matius 22 atau Matius 22 ayat yang ke-37, dalam bahasa Ibrani mengatakan, wa yomer Yesua elai wa ahavta et Yahweh Eloheka bekal lefafka ufkal nafseka ufkal madaika, yang artinya firman Yesua, kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Namun karena kitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia telah salah menerjemahkannya, yaitu dengan menulis kasihlah Tuhan Allahmu, maka nama Yahweh dianggap salah.
Padahal Tuhan Yesus mengajarkannya benar. Nah, sekarang saudara mau mengikuti siapa? Tuhan Yesus yang kepadanya kita menyembah atau mengikuti pendeta? Nah, kalau diterjemahkan bebas gini, kamu tidak boleh menyebut Adonai atau Elohim, artinya dalam berurusan dengan memanggil namaku, entah dengan cara apa kau memanggil namaku, dengan cara yang dengan sia-sia atau sembarangan. Kalau saya boleh terjemahkan bebas, kira-kira begini. Kamu tidak boleh mengangkat namaku, entah pakai nama Elohim atau Adonai, yang jelas nggak mungkin pakai nama Yahweh. Tolong deh Pak Erastus Sabdono tunjukkan, di mana ada ayat yang melarang memanggil nama Yahweh? Yang ada justru disuruh memanggil namanya. Kalau memanggil dengan sia-sia memang benar dilarang, tetapi bukannya dilarang memanggil sama sekali. Jadi jangan asal bicara tanpa dasar firman Tuhan dong Pak. Pada waktu ritual atau ibadah, secara sembarangan. Nah, kata nama dalam teks aslinya itu Shem. Shem, kata ini bukan hanya berarti sebuah nama, tapi sebuah penjulukan. Shem juga berarti reputasi. Tapi Shem juga berarti memori. Tuh, aneh ya. Tapi semua itu punya arti ya, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, dengan penjelasan ini, maka Tuhan mengajar kita agar kita tidak memasukkan Tuhan dalam sebuah kotak yang namanya Shem. Sebab kalau nama dianggap begitu berarti, berharga, mewakili si pemilik nama, kalau nama dianggap begitu berarti karena mengandung harapan, saya mau tanya, nama apa yang bisa dilafalkan manusia yang memuat harapan dan keberadaan Tuhan? Kira-kira ada nggak? Coba pelan-pelan berpikirnya, saudaraku. Supaya nanti kita nggak ribut lagi soal nama. Apa yang dikhotbahkan Pak Erastus Sabdono ini saling kontradiksi. Tadi di depan Pak Erastus mengatakan kalau nama itu begitu berarti karena membawa reputasi. Nah, sekarang mengatakan nama itu tidak berarti. Mana yang benar nih? Perlu Pak Erastus Sabdono cermati, orang-orang yang sekarang mempersoalkan nama Yahweh itu bukan meributkan soal nama, melainkan karena melakukan firman Tuhan dan berusaha agar orang yang tidak mengerti tentang namanya bisa mengerti namanya, yaitu Yahweh. Justru yang meributkan namanya adalah diri Yahweh sendiri. Coba Pak Erastus Sabdono baca dengan baik di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, Keluaran 23 ayat yang ke-13 dan sebagainya. Orang Yahudi itu sangat kuat, sangat ketat dalam hal ini. Nama itu penting. Dan itu di-oke Tuhan ya. Budaya itu di-oke Tuhan. Maka kalau Tuhan memberi nama pun sesuai dengan keadaan si orang itu. Namamu Yakub karena kamu penipu. Diganti Israel karena kamu bergumul dengan Allah dan menang. Tuh, Tuhan beri nama saja juga sesuai keberadaan si pemilik nama. Sekarang saya mau tanya, apakah ada nama yang bisa diucapkan oleh lidah manusia yang memuat keberadaan Tuhan dan seluruh eksistensinya serta harapan-harapan? Justru dengan menyebut nama Tuhan yang benar, yaitu Yahweh, maka kita akan mendapatkan eksistensinya dan harapan-harapannya kepada Yahweh. Kalau tidak disebut, lalu kita memanggil siapa? Eksistensinya atau keberadaannya bagaimana? Kalau kita hanya menyebut Adonai, ada banyak yang bisa disebut Adonai. Majikan-majikan di dunia ini juga bisa disebut Adonai, lalu Adonai yang mana? Maka secara otomatis harapan kita juga jadi kabur. Kita mau memberikan harapan kita kepada siapa kalau semua majikan bisa disebut Adonai? Nah sudah, pertimbangkan saja deh. Maka ada kalimat, jangan mencoba memasukkan Tuhan dalam sebuah kotak yang namanya Shem. Justru dengan mengganti nama Yahweh, berarti sama saja mengkotakkan nama Yahweh dengan begitu mudah. Kita tidak beriman kepada nama, tetapi beriman kepada siapa di balik nama itu, yaitu Yahweh, nama yang agung, mulia dan suci itu, jangan dipermainkan dengan diganti-ganti.
maka dia tidak mengendaki namanya disebut dengan sembarangan. Kalau tadi Pak Erastus Sabdono mengatakan, maka ada kalimat yang mengatakan, jangan mencoba memasukkan Tuhan dalam sebuah kotak yang namanya Shem. Pertanyaan saya, kalimat di mana itu? Itu kan hanya karangan Pak Erastus Sabdono sendiri. Dan siapa yang memasukkan Tuhan dalam sebuah nama atau Shem? Justru dalam Shem atau dalam nama itulah eksistensi atau keberadaan Tuhan dapat menjadi jelas. Kalau Tuhan tidak punya nama, atau bisa disebut dengan apa saja, atau bisa diganti dengan sembarangan, bagaimana kita bisa mengidentifikasi keberadaan Tuhan dengan jelas? Justru Tuhan menyediakan dirinya dalam sebuah nama. Karena itulah, Tuhan mengatakan dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8, Ani Yahweh Husmi, aku ini Yahweh, itulah namaku. Sehingga dengan demikian manusia akan dengan mudah mengidentifikasinya. Karena itulah, maka semua benda di dunia ini pun diberi nama agar mudah mengidentifikasi. Saudara paham?